Pemirsa, Perludem menilai putusan MK ihwal batasan usia capres dan cawapres yang mengabulkan pengajuan permohonan pemohon syarat akan konflik kepentingan. Lima orang hakim yang mengabulkan, 2 diantaranya dengan alasan berbeda atau concurring opinion menunjukkan kuatnya dugaan konflik kepentingan di dalam perkara. 5 orang hakim yang mengabulkan perkara nomor 90/PUU strip XX1 strip 2023 yakni Ketua MK Anwar Usman, Hakim Guntur Hamzah, Hakim Manahan Sitompul dan Daniel Yusmik, serta Hakim Eni Nurbaningsih. Hakim Daniel Yusmik dan Hakim Eni Nurbaningsih merupakan 2 hakim konstitusi yang memberikan catatan berbeda atau concurring opinion. Catatan tersebut adalah 2 hakim setuju dengan capres-cawapres di bawah usia 40 tahun, tetapi hanya untuk kepala daerah tingkat provinsi. Artinya, kedua hakim ini setuju jika gubernur maju dalam kontestasi pemilu capres-cawapres dan tidak setuju jika yang maju adalah kepala daerah tingkat kota atau kabupaten alias wali kota atau bupati. Berikut biografi 5 hakim yang diperiksa MK terkait penyetujuan permohonan batas usia capres-cawapres. Ketua MK Anwar Usman. Anwar Usman merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi ke-6 yang terpilih selama 2023 sampai dengan 2028. Sebelumnya pria berusia 66 tahun ini sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ke-5. Sebelumnya lagi, pria kelahiran Bima NTB ini telah memimpin MK sejak 2 April 2018. Adik ipar dari Presiden Joko Widodo ini mulai tahun 1984 telah menyandang gelar sarjana hukum, lalu lolos seleksi dan diangkat jadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor tahun 1985. Selanjutnya, Hakim Guntur Hamzah 2022 dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Aswanto. Sebelumnya, pria kelahiran tahun 1965 ini mengenyam pendidikan sarjana hukum di jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1988. Lalu program Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya dengan predikat cum laude di tahun 2022. Berbagai jabatan akademik pernah diembannya. Hakim Konstitusi Manahan Molontinge Pardamean Sitompul juga bagian dari yang menyetujui permohonan catatan usia capres-cawapres. Manahan lahir di Tarutung 8 Desember 1953, anak kedua dari 10 bersaudara. Hakim Manahan memperoleh ijazah S1 dari Fakultas Hukum jurusan Hukum Internasional di Universitas Sumatera Utara, OADA tahun 1982. Kemudian di tahun 2001 Manahan melanjutkan pendidikan program S2-nya di Bisnis USU dan S3 di program Doktor Hukum Bisnis USU di tahun 2009. Karir Hakim Manahan dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe 1986, lalu dipercaya menjabat Ketua PN Simalungun pada tahun 2002, setahun berselang 2003 dimutasi jadi Hakim di PN Pontianak, lalu pindah ke Pulau Jawa di tahun 2005, terus berlanjut dengan berbagai posisi di PN Sragen, PN Cilacap, dan Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2010. Lalu Hakim Manahan juga malang melintang sebagai dosen di berbagai kampus. Meski sempat gagal tes calon Hakim Agung di tahun 2013, di tahun yang sama Hakim Manahan lolos sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi di Pangkal Pinang, Babel. Selanjutnya di tahun 2015 sebagai Hakim Konstitusi hingga saat ini. Hakim Daniel Yusmik, Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulai 7 Januari 2020 hingga saat ini, bernama lengkap Daniel Yusmik Pancasakti Foch. Dipilih Presiden Joko Widodo menggantikan Idewa Gede Palguna. Sosok menjadi putra pertama bangsa dari NTT yang menjabat Hakim Konstitusi. Pria kelahiran 15 Desember 1964 ini memiliki cita-cita sebagai hakim sejak kecil, namun sayangnya sang ayah tidak mendukung cita-cita Daniel. Tanpa restu sang ayah dan tanpa biaya oleh ayahnya, Hakim Daniel lulus dari Fakultas Hukum Udana, Kupang. 30 tahun berikutnya, pria lulusan SMA Negeri 1 Kupang berhasil sebagai Hakim Konstitusi, hakim yang bergengsi di negeri ini. Hakim Eni Nurbaningsih menjabat sebagai Hakim Konstitusi sejak tahun 2018. Pengambilan sumpah jabatan terhadap Eni Nurbaningsih disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Ibu kelahiran tahun 1962 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum UGM pada tahun 1981. Kemudian menamatkan pasca sarjananya di Universitas Padjadjaran Bandung di tahun 1995. Selanjutnya berhasil meraih gelar doktor pada program pasca sarjana Fakultas Hukum UGM. Sementara persidangan untuk para hakim yang menyetujui batas usia capres dan cawapres telah digelar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin langsung oleh Jimli Asidiki.